Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo, jurusan D3 Kebidanan. Di sini kami akan menampilkan roleplay tentang gizi buruk. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafsa. Saya berperan sebagai ibu dua. Perkenalkan, saya Maimun Jumadi, berperan sebagai suami dari ibu dua. Perkenalkan, saya Darwati Abunio, berperan sebagai bidan. Saya Dwi Rahmatia Bakue sebagai tetangga atau ibu Via. Perkenalkan, nama saya Firdan Esmuka. Di sini saya berperan sebagai ibu satu atau ibu Vidi. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Pak Tony, Ibu Nisa, dan anaknya. Anaknya ini mengalami gizi buruk atau kurang gizi, namun Pak Tony dan Ibu Nisa belum mengetahui hal tersebut. Di suatu hari, tetangga atau Ibu Vidi mendengar berita tentang gizi buruk melalui handphonenya. Selamat siang pemirsa, bertemu kembali dengan saya Sahlil Khairah. Berita pertama datang dari sebuah desa di Kabupaten Bandung, di mana ditemukan seorang anak yang mengalami gizi buruk. Kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan. Aduh, bagaimana jika ternyata lingkungan di sini juga ada yang terkena gizi buruk ya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mengantisipasinya agar anak saya tidak terkena gizi buruk? Sebaiknya saya ke perpustakaan ini untuk mencari informasi tentang gizi buruk. Ibu Vidi pun langsung bergegas ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai gizi buruk tersebut. Ibu Vidi dari mana? Ya Ibu Nisa, ini Bu saya dari perpustakaan lagi cari-cari info begitu Bu. Ya. Karena tadi saya melihat di YouTube tentang gizi buruk, jadi saya mencari kepastiannya pergi ke perpustakaan Ibu. Kedengarannya Ibu Vidi menakutkan ya. Iya Ibu Nisa. Terima kasih atas infonya Ibu. Ya sama-sama. Kalau begitu saya pergi permisi. Iya, permisi dulu Bu. Ya. Aduh, kenapa ada menangis terus? Ibu jadi panik ini. Bagaimana ini ya? Ayah. Ya Ibu, ada apa Bu? Ini ya, anak kita menangis terus. Diarenya nggak berhenti ya. Ibu takut ya. Ibu takut anak kita akan terkena gizi buruk. Seperti apa yang Ibu Vidi sampaikan tadi. Ya terus bagaimana ya? Kita nggak punya uang untuk bawanya ke rumah sakit. Atau begini saja, kita akan meminta tolong kepada Ibu Via. Iya ya. Ayo kita pergi ke Ibu Via. Assalamualaikum Bu Via. Ya, Waalaikumsalam. Bu Via, tolong kami Bu Via. Anak kami itu sejak kemarin menangis terus dan perutnya juga buncit dan badannya lemas dan tidak bisa berdiri Bu Via. Ampun. Saya juga tidak punya uang Bu Via untuk membawanya ke rumah sakit. Bagaimana ya Bu Via? Oh iya, kalau begitu kita ke bidan Endar dulu ya. Kebetulan dia sudah buka praktik di sini. Oh iya, Ibu pergi ke rumah ya, jaga si Dede. Nanti Ayah akan pergi bersama Ibu Via. Iya, baik Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Pak. Makasih. Ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Begini Bu Bidan, akhir-akhir ini anak saya diarenya itu tidak sembuh-sembuh, perutnya juga buncit Bu Bidan, dan badannya terlihat lemas dan dia tidak bisa berdiri. Sepertinya Bu Bidan dia ini kesulitan untuk berdiri. Oh iya, baiklah kalau begitu kita langsung saja ke rumah Bapak. Baik, dan ayo Ayah, Ibu Via, dan bidan langsung menuju rumah untuk memeriksa anak tersebut. Assalamualaikum Ibu. Ibu ini bidan Endar sudah datang. Waalaikumsalam. Mari Bu Bidan, silakan duduk. Iya Ibu. Mari duduk Ibu. Iya.
Anak ini terlihat sangat kurus, seperti tulang terbungkus kulit. Pandangan matanya sayu, wajahnya seperti orang tua, perutnya cekung, ototnya mengecil dan menangis terus-menerus. Mungkinkah anak ini menderita gizi buruk? Ini punya bakteri ini angkat angkat balik. Ibu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, anak ibu ini terlihat sangat kurus dan mungkin berat badannya ini tidak sesuai seperti anak usianya. Apakah ibu merasa aneh dengan pertumbuhannya? Tidak, hanya saja saya merasa heran dengan pertumbuhannya, Bu. Anak saya tiap bulan ke bulan itu berat badannya tidak meningkat, justru malahan semakin turun. Bahkan tulangnya sudah terlihat sangat menonjol. Begini ibu, melihat kondisi dan keadaan anak ibu sekarang, kemungkinan anak ibu ini terkena gizi buruk. Apa? Gizi buruk? Ya ibu, bapak. Nah, saya jelaskan dulu apa itu gizi buruk, Bu, Pak. Iya. Nah, gizi buruk di sini, Pak, Bu, yaitu kondisi di mana kekurangan gizi pada anak ibu yang disebabkan oleh tidak adanya pemenuhan nutrisi, protein, dan mineral dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana bisa anak saya bisa mengalami gizi buruk, Bu Bidan? Nah, hal ini biasanya terjadi karena pemenuhan nutrisinya ini tidak tercukupi. Lalu yang kedua itu dikarenakan kesalahan dalam pemilihan jenis makanan. Nah, yang ketiga di sini adalah adanya infeksi pada anak ibu yang menyebabkan tubuhnya ini tidak dapat menyerap nutrisi. Kalau sudah begini, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada obat untuk proses penyembuhan anak saya, Bu Bidan? Iya Bu Bidan, bagaimana caranya Bu Bidan? Nah, ibu dan bapak jangan khawatir. Menurut pemeriksaan tadi, kondisi dari anak ibu ini belum gizi buruknya ini masih dalam tahap ringan. Nah, di sini ibu dan bapak harus lebih memenuhi protein dari anak ibu ini dan membuat makanannya ini agar bervariasi agar pemenuhan nutrisinya ini dapat terjaga. Ya baik. Iya, baik. Nanti saya juga akan memberikan suplemen vitamin dan mineral kepada anak ibu dan bapak agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya, dan juga saya akan memberikan obat diare untuk mengobati diare anak ibu ya. Iya, baik. Saya percayakan sama Ibu Bidan saja. Iya. Lalu Bu Bidan, bagaimana cara mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi? Iya Bu Bidan, bagaimana? Ibu, bapak, untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi, maka seperti yang saya bilang tadi, penuhi zat gizi anak ibu seperti protein. Protein itu seperti daging, begitu. Kalau bapak tiada daging, boleh memakan tempe dan tahu. Bapak dan ibu ini jaga makan tempe dan tahu kan? Iya. Iya ibu. Nah, baru ada lemak, baru vitamin. Nah, vitamin ini suplemen yang akan saya berikan sebentar ya ibu. Lalu ada mineral. Ya baik. Iya. Lalu Bu Bidan, bagaimana kita tahu anak kita terkena gizi buruk? Nah, ibu, bapak, caranya ini, ibu dan bapak ini harus rajin untuk menimbang berat badan dan tinggi badan anak ibu ini untuk mengetahui kurangnya zat gizi. Jadi seperti ada posyandu, ibu dan bapak ini harus sering-sering bawa ti adik ini muka posyandu supaya mau dapat tahu adik ini DP gizi baik atau tidak. Begitu ibu Oh, seperti itu ya Ibu Bidan. Terima kasih atas informasinya Bu Bidan. Iya, sama-sama. Nah, di sini saya akan menuliskan resep yang nantinya bapak dan ibu akan beli di apotek ya ibu bapak. Oh iya baik Bu Bidan. Nanti ini suplemen disuruh minum saja sama ti ade untuk memenuhi kebutuhan gizi di ade ya. Iya. Oh iya. Ini. Terima kasih Bu Bidan. Kalau begitu saya permisi dulu ya ibu bapak. Ya. Mari saya antar Bu Bidan. Iya.
It's my baby, it's my love. Touching you slowly, Video dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. I was a player. Wassalam.